Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadeta Sati Dewi, saya Prodi Manajemen Ekonomi, kelas 1B dengan NIM 2212121067 nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi agama Hindu, yaitu mengenai agama dan ruang lingkupnya. Yaitu yang pertama tentang sejarah agama Hindu dan juga sejarah agama tertua. Agama tertua di dunia dapat ditelusuri berdasarkan sejarah tertulis. Agama menjadi pengembangan peradaban dan pengalaman religius manusia. Agama tertua di dunia ini ditemukan dalam bukti prasejarah yang berasal dari catatan arkeologi. Anggapan dan sumber tidak langsung lain yang bisa diperdebatkan. Yang pertama adalah agama Hindu sekitar 7.000 tahun Masehi. Agama pertama di dunia adalah agama Hindu. Agama tertua di dunia ini tidak memiliki pendiri tertentu atau teks. Hindu mengembangkan kepercayaan yang banyak tradisi kuno. Kitab Weda sebagai kitab suci agama Hindu yang usianya hampir 3.500 tahun. Agama Hindu ini terdiri dari 4 tujuan dalam kehidupan, yaitu yang pertama adalah dharma, untuk menjalani kehidupan yang baik. Kedua, kama, untuk kesenangan indera. Ketiga, artha sebagai kekayaan dan kesuksesan. Yang keempat adalah moksa, untuk kelepasan dan reinkarnasi. Arkeologi menemukan hewan suci yaitu sapi dan banteng berada sekitar 7.000 Masehi. Yang kedua adalah Yudaisme sekitar 2.000 tahun Masehi. Agama Yudaisme didirikan oleh Musa. Agama Yudaisme memiliki kitab suci yaitu Taurat. Agama Yudaisme mengajarkan hanya ada satu Tuhan yang ingin orang lakukan keadilan dan penuh kasih. Yang ketiga adalah Zoroastrianisme yaitu sekitar 1.500 tahun Masehi. Bukti arkeologis menemukan agama Zoroastrianisme berasal dari 1.200 hingga 1.500 tahun Masehi. Agama ini percaya bahwa ada satu Tuhan yang disebut Ahura Mazda. Agama ini berkembang di versi dari 600 sampai 650 tahun Masehi. Konsep agama hampir mirip dengan Judaisme, Kristen, dan juga Islam. Zoroastrianisme berfokus pada dua sifat, yaitu baik, jahat, surga, dan neraka. Yang keempat adalah Shinto sekitar 700 Masehi. Banyak orang percaya bahwa agama Shinto resmi dimulai setelah agama Buddha diperkenalkan. Menurut catatan arkeologi, agama Shinto berasal dari dokumen yang berumur 700 tahun Masehi. Tradisi Shinto bercampur dengan unsur agama Buddha. Prinsip agama Shinto adalah gagasan tentang sesuatu yang memiliki esensi atau energi spiritual. Yang kelima, Konfusianisme 600 tahun Masehi. Agama tertua selanjutnya adalah Konfusianisme. Agama tradisional ini melihat sistem filsafat, sosial, dan etika. Agama Konfusianisme ini menyebar di Korea, Jepang, hingga Vietnam. Yang keenam adalah Jainisme yaitu 600 tahun Masehi. Kepercayaan ini memiliki tradisi yang sama dengan Hindu dan Buddha. Jainisme tidak memiliki satu teks agama yang dirujuk penganutnya. Penganut agama Jainisme percaya kebenaran telah diungkapkan di waktu yang berbeda oleh Tirthankara, seorang nabi. Para nabi telah mencapai tujuan spiritual tertinggi. Mahavira dianggap sebagai pendiri Jainisme. Yang ketujuh adalah Buddha sekitar 600 tahun Masehi. Pendiri agama Buddha adalah Siddhartha Gautama. Dia meninggalkan kehidupan mewah setelah menyaksikan penderitaan umat manusia untuk pertama kali. Siddhartha Gautama merenungkan makna kehidupan dan mencapai pencerahan, lalu berubah menjadi Buddha ketika duduk di bawah pohon Bodhi atau pohon pencerahan. Pengikut agama Buddha praktikkan ajaran damai melalui jalan pencerahan. Yang kedelapan adalah Taoisme yaitu sekitar 500 tahun Masehi. Agama Taoisme dikenal juga sebagai Taoisme, agama kuno berdasarkan ajaran Tao Te Ching. Dalam buku pendek berisi ajaran Lao Tzu yang menempatkan penekanan besar pada harmoni dan spiritual dalam individu. Taoisme menekankan pada ritual keagamaan yang memiliki tujuan mencapai keabadian. Taoisme merupakan agama terkuat di Cina. Agama Taoisme ini menggambarkan kesatuan dan pertentangan Yin dan Yang. Yin dan Yang ini bertujuan untuk keseimbangan antara dua kekuatan yang berlawanan. Agama ini dapat ditemukan di Cina, Taiwan, Asia Tenggara, sebagian di Eropa dan Amerika. Sejarah agama Hindu. Agama Hindu adalah agama yang lahir di India. Namun Hindu dikaitkan dengan nama negeri India atau Indus. Perkembangan agama Hindu di India sangat berkaitan dengan sistem kepercayaan bangsa Arya dan masuk ke India pada 1.500 tahun Masehi. Mereka masuk India melalui Selatan. Sebelum India diduduki bangsa Arya, India dihuni oleh bangsa Dravida.
Bangsa Arya berhasil mendesak bangsa Dravida serta membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat di India. Bangsa Arya memasuki lembah sungai Indus secara bergelombang, bergerak dan menyebar ke arah tenggara dan memasuki daerah lembah sungai Gangga dan Yamuna. Di lembah sungai Gangga dan Yamuna berintegrasi dan menyatu dengan bangsa Dravida yang merupakan penduduk asli. Dari integrasi tersebut terjadilah pencampuran di antara bangsa Arya dan Dravida, baik itu menyangkut tradisi maupun sistem kepercayaan. Akhirnya lahirlah agama dan kebudayaan Hindu. Jadi dapat dijelaskan bahwa agama Hindu merupakan sinkretisme atau pencampuran antara kepercayaan bangsa Arya dengan kepercayaan bangsa Dravida. Dewa Trimurti agama Hindu. Ada 3 dewa utama yang merajai dewa-dewa tersebut yang sering disebut dengan Trimurti. Dewa-dewa tersebut yakni yang pertama adalah Brahmana atau dewa pencipta. Dewa ini perannya adalah menciptakan dan mengatur atau menetapkan segala yang ada di dalam semesta. Yang kedua adalah Wisnu, dewa pemelihara. Dewa ini perannya adalah memelihara dan dalam alam semesta yang telah diciptakan oleh Brahmana. Yang ketiga adalah Siwa. Siwa adalah dewa penghancur kebinasa. Dewa ini perannya adalah menetapkan kehancuran dan kebinasaan tertentu, baik itu manusia, binatang maupun alam semesta. Siwa mempunyai orang putra yang juga disebut dengan Ganesha. Ganesha adalah dewa ilmu pengetahuan yang bijaksana. Wujudnya adalah manusia setengah berkepala gajah. Sumber agama Hindu terdapat pada kitab suci Weda, yaitu Brahmana, Taksar, kitab Weda, dan Upanishad. Kitab Weda ini dituliskan dalam 4 bagian, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah Rigveda. Rigveda berisi puji-pujian terhadap dewa. Samaveda berisi nyanyian suci yang syairnya diambil dari Rigveda. Yang ketiga adalah Yajurveda. Yajurveda berisi penjelasan tentang syair-syair yang diambil dari Rigveda. Yang keempat adalah Atharvaveda. Atharvaveda berisi doa-doa untuk pengobatan mantra-mantra. Yang keempat ini adalah golongan masyarakat umat Hindu. Dalam tradisi masyarakat Hindu ada 4 golongan kelompok. Yang pertama adalah Brahmana, para pendeta atau pemuka agama. Yang kedua adalah Ksatria, para bangsawan. Yang ketiga adalah Waisya, para petani dan pedagang. Yang keempat Sudra, para nelayan, buruh atau rakyat kecil. Dengan demikian, Hinduisme adalah perpaduan antara keyakinan agama yang suci dan kelas sosial yang mempunyai hukum moral. Namun pada hakikatnya pembagian tersebut dapat dasarnya hanyalah sekadar untuk menjaga kemurnian ras bangsa Arya agar tidak tercampur dengan ras bangsa Dravida yang sering dianggap bangsa yang rendah. Bahkan ada satu golongan yang dikeluarkan dari golongan yang umum, yaitu golongan Varya. Golongan Varya adalah golongan rakyat rendah yang meliputi pejabat, gelandangan, dan pengemis. Golongan Varya dikeluarkan dari golongan umum karena dianggap memiliki kasta yang sangat rendah dan terlalu banyak memiliki kesalahan sehingga tidak pantas dimasukkan ke dalam golongan masyarakat umum. Tempat suci dan hari raya umat Hindu. Berikut adalah tempat suci dan umat Hindu serta hari raya umat Hindu, yakni antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah kota Benares. Kota Benares adalah sebuah kota yang dianggap sebagai tempat bersembahyangan Dewa Siwa. Yang kedua adalah Sungai Gangga. Sungai Gangga adalah sebuah sungai yang dianggap keramat dan suci karena air Sungai Gangga dianggap dapat menyucikan ibu jenazah yang dibuang ke dalamnya. Yang ketiga adalah Hari Raya Umat Hindu. Hari Raya Umat Hindu adalah Galungan, Kuningan, Saraswati, Pagarwesi, Nyepi, dan Siwulaki. Perjalanan agama Hindu hingga diakui di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, masuknya agama Hindu ke Indonesia diperkirakan terjadi sekitar abad ke-4 dan diketahui berasal dari India. Hal itu ditandai dengan berdirinya kerajaan Kutai dan Tarumanegara yang bercorak Hindu. Selain juga dibuktikan dari beberapa prasasti yang ditemukan yang berasal dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat yang menggunakan tulisan Pallava, tulisan asli India. Kala itu, masuknya agama Hindu ke Indonesia juga dipertegas dengan adanya bukti tertulis atau dari benda-benda purbakala. Misalnya saja ditemukan 7 buah yupa, peninggalan kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Terdapat keterangan dari 7 buah yupa itu yang menyebutkan perihal kehidupan keagamaan pada waktu itu, bahwa yupa itu didirikan untuk memperingati dan melaksanakan yatnya oleh Mulawarman. Lalu keterangan lainnya menyebutkan bahwa Raja Mulawarman melakukan yatnya pada suatu tempat suci untuk mengumpulkan Dewa Siwa. Tempat itu disebut dengan Papakaswara.